Gubernur Jatim Khofifah diperiksa KPK terkait korupsi dana hibah. KPK geledah kantor Pemkab Lamongan. Pro kontra fenomena Son Horeg. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Jatim. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan berita pertama dari Surabaya. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai saksi terkait korupsi dana hibah Pokmas di Jawa Timur. Pemeriksaan ini dilakukan di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjalani pemeriksaan KPK terkait korupsi dana hibah di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur. Menurut masyarakat anti korupsi Maki Jawa Timur yang melakukan pendampingan hukum menyatakan Khofifah diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait korupsi dana hibah kelompok masyarakat Pokmas di Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022. Dalam pemeriksaan KPK di Polda Jawa Timur ini, Khofifah didampingi Lili Pujiastuti, ex-Kepala Biro Kabiro Hukum Pemprov Jawa Timur. Sebelumnya KPK telah mengusut kasus korupsi ini sejak 2022. Dalam pengembangannya, KPK menetapkan 21 tersangka dalam kasus korupsi dana hibah Pokmas di Jawa Timur. Di antaranya mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak, mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi, dan mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anwar Sadat. Maki Jawa Timur memang sesuai yang kami sampaikan, kami akan datang untuk mendampingi Ibunda Gubernur Jawa Timur dalam permintaan keterangan dari KPK yang dibutuhkan untuk 4 tersangka, yaitu Kusnadi, Anwar Sadat, Iskandar, dan Bagus. Jadi memang kami dampingi beliau. Masih terkait kasus korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Pemeriksaan diduga terkait kasus pembangunan gedung lantai 7 Pemkab Lamongan. KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat di pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada Senin siang lalu. Kegiatan berlangsung secara tertutup dilakukan di lantai 7 Gedung Pemkab Lamongan yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Kota Lamongan. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan ditemui di gedung lantai 7 membenarkan adanya kegiatan oleh penyidik KPK. Saat ditanya jumlah petugas KPK yang hadir, Rois memperkirakan sekitar 15 orang. Meski begitu, ia tidak tahu pasti siapa saja yang diperiksa. Usai lebih dari 10 jam pemeriksaan, KPK membawa 1 koper yang diduga sebagai barang bukti dan para penyidik meninggalkan lokasi. Dalam kasus ini KPK sudah menetapkan 4 orang tersangka. Kayaknya masih berlangsung. Kayaknya saya sendiri tidak tahu siapa yang diproses. Ini sampai jam berapa? Enggak tahu juga. Berapa hari ini? Kalau pinjam gedungnya itu sampai tanggal 11. Pemeriksaannya itu, Pak? Dan pemeriksaannya nggak tahu saya. Pinjam gedungnya. Pak, ada berapa? 75 yang diperiksa, Pak? Nggak tahu kalau saya nggak tahu apa itu nggak tahu sekian. Pak, katanya yang diperiksa itu lebih dari 3 itu, Pak, ya? Kurang tahu saya. Ada penggeledahan juga, Pak? Ada. Hanya Cuma pemeriksaan pemeriksaan. saja. Iya. Yang saya tahu di sini tadi kan ada pemeriksaan. Baru dirikan tadi loh. Kalau saya. Iya. Jadi belum selesai, Pak, ya, sampai
Kayaknya lihat. Malam ini Pak ya. Kesorotan lainnya, tim SAR gabungan kembali menemukan 3 korban kapal tenggelam KMP Tunu Pratama Jaya. Ketiga jenazah diidentifikasi di Rumah Sakit Belambangan, Banyuwangi. Pencarian korban kapal tenggelam KMP Tunu Pratama Jaya membuahkan hasil dengan ditemukannya kembali 3 jenazah korban mengapung di pantai Sembulungan, Banyuwangi. Korban berjenis kelamin laki-laki dengan ciri-ciri memakai kaos gelap dan celana pendek jeans. 2 jenazah lain ditemukan di Pantai Pelengkung di Pantai Pebuahan di wilayah Bali. Kedua jenazah ini berjenis kelamin perempuan mengenakan celana pendek jeans warna biru dan berjenis kelamin laki-laki memakai celana jeans biru dan baju hem kotak-kotak hitam merah. Seluruh jenazah yang dievakuasi ini dibawa ke Rumah Sakit Belambangan, Banyuwangi. Dokter forensik tim DVI Polda Jawa Timur masih melakukan proses identifikasi. Hingga saat ini ada 45 korban yang telah ditemukan. 30 penumpang selamat, 15 meninggal dunia, dan 20 orang masih dalam pencarian. Manakala identifikasi awal nanti antar rumah sakit umum negara dan rumah sakit umum daerah Belambangan akan berkoordinasi lanjutan dari identifikasi untuk data-data dan ciri-ciri korban sebagaimana yang kami tampilkan. Ini 3 temuan hari ini dan mudah-mudahan bisa diidentifikasi. Pasangan suami istri Pak Sutri asal Jember menjadi korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Kedua korban masih belum ditemukan, keluarga masih menunggu keberadaannya. Inilah video rekaman CCTV kenangan terakhir saat pasangan suami istri Pak Sutri Ahmad Jainuri dan Siti Nur Hasanah, warga desa Petemon, Kecamatan Pakusari, Jember, saat berangkat menuju Pulau Bali. Ahmad Jainuri menjadi supir truk pengirim pakan ternak ayam Bekatul ke Bali bersama istrinya, menjadi korban kapal tenggelam. Truk yang mereka tumpangi ikut dalam KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam saat akan menyeberang ke Pulau Bali. Keluarga masih menunggu kabar kedua korban karena belum ditemukan tim SAR gabungan. Anak korban sempat bertahan selama 5 hari di posko terpadu Ketapang, Banyuwangi. Namun akhirnya memutuskan untuk pulang ke Jember. Sejauh ini belum ada informasi, meskipun ada informasi ya itu belum, identitasnya bukan ayah saya. Tapi setiap hari ada info dari sana. Untuk ciri-ciri yang terakhir, Bapak seperti apa? Yang terakhir itu pakai baju jeans, pakai baju putih, celana jeans panjang. Ya itu aja. Untuk Ibu? Untuk ibu pakai baju merah, celana pendek, 7/8. Di mata keluarga, Pak Sutri ini dikenal pendiam dan selalu berpamitan kepada ibunya saat berangkat bekerja. Namun saat keberangkatan ke Bali, pasangan suami istri ini belum sempat berpamitan kepada ibu dan keluarganya. Ya kalau korbannya ya orangnya memang pendiam gitu, terus apa itu sehariannya yang betul-betulin kayak gitu, apa sepeda motor apa gitu toh. Jadi nanti kalau ada pengiriman baru berangkat pamit orang tua gitu aja. Kesehariannya kesini cuma yang makan nanti berangkat gitu. Terakhir kali kontak dengan keluarga? Yang terakhir kali kontak ini malah dia itu nggak pamit sama orang tua terakhir kontak ini gitu. Jadi ibu nggak tahu keberangkatan. Keluarga berharap kedua korban dapat segera ditemukan. Ahmad Jainuri memakai celana jeans biru kaos putih, sementara Siti Nur Hasanah memakai celana sepanjang betis dan kaos merah. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Sorotan lainnya, Satreskoba Polres Jember, Jawa Timur menangkap pasangan suami istri pengedar narkotika jenis sabu. Ternyata pelaku perempuan merupakan residivis kasus yang sama dan masih berstatus bebas bersyarat.
Pasutri pengedar narkotika jenis sabu digerebek tim Satreskoba Polres Jember di rumahnya di Desa Ambulu, Jember, Jawa Timur. Dari tangan kedua pelaku, Jamus dan Rizka, polisi menemukan barang bukti sabu seberat 78,72 gram dalam 2 kemasan berbeda. Pasutri ini merupakan jaringan pengedar narkotika sabu antar kota dengan sistem ranjau yang didapat dari Pasuruan. Pelaku Rizka diketahui merupakan residivis dalam kasus yang sama pada tahun 2019 dan masih menjalani masa bebas bersyarat setelah menjalani hukuman 10 tahun penjara. Kedua orang tersebut merupakan pasangan suami istri, di mana saudari R yang merupakan istri adalah residivis dengan kasus yang sama pada tahun 2019 dan menjalani vonis 10 tahun dan sekarang dalam bebas bersyarat. Suaminya baru pertama melakukan kegiatan pengedaran sabu-sabu. Kemunculan fenomena sound horeg di Jawa Timur menimbulkan pro dan kontra. Sound horeg yang marak di Jawa Timur dan sekitarnya ini selain dinilai mengganggu warga, juga menimbulkan kerugian karena merusak rumah warga. Pemerintah Provinsi Jawa Timur pun akan berkoordinasi dengan sejumlah pengusaha sound horeg dan polisi untuk menemukan solusi yang terbaik. Sound horeg, fenomena hiburan musik dengan volume yang sangat keras dan bergetar dikenal khususnya bagi masyarakat Jawa Timur dan sekitarnya. Selain menjadi hiburan, sound horeg tak jarang mengakibatkan rumah-rumah rusak dikarenakan getaran suara musik yang diputar sangat keras saat berada di area pemukiman warga. MUI Jawa Timur mengaku masih mengumpulkan fakta lapangan dan melakukan kajian mendalam sebelum mengeluarkan fatwa resmi. Fenomena sound horeg dinilai semakin marak dan telah mengganggu kenyamanan warga, terutama di wilayah padat penduduk. MUI Jatim melalui Komisi Fatwa menyimpulkan aktivitas sound horeg lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Secara organisasi memang Majelis Ulama Indonesia masih melakukan proses pengkajian, terutama oleh lembaga pengkajian sekaligus nanti akan dirapatkan oleh Komisi Fatwa. Akan tetapi ada beberapa statement yang sudah dirilis oleh Ketua Komisi Fatwa bahwa itu lebih banyak unsur madorotnya. Arahan dari Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur pun, jadi MUI nanti secara kelembagaan akan melakukan proses pengkajian dan nanti akan dirapatkan di Komisi Fatwa. Adanya pro dan kontra kemunculan sound horeg ini juga mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak bilang fenomena sound horeg ini berhubungan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk itu Pemprov akan mencari solusi dengan menggelar pertemuan bersama pelaku sound horeg dan pihak kepolisian. Kita sudah mendengar aspirasi mengenai sound horeg ini dan ada yang kemudian juga merasa dampak-dampaknya itu menimbulkan tantangan-tantangan yang harus kita hadapi bersama, harus kita pecahkan. Jadi masalah ini nggak boleh diabaikan. Sekarang tadi masalah fatwa tadi nanti kita akan cek lebih lanjut. Tapi bukan hanya itu, sebenarnya kita juga sudah mulai berkomunikasi dengan semua pihak yang terkait bagaimana solusi terbaik agar tadi niatnya baik, tapi kalau kemudian ada permasalahan kita nggak boleh tutup mata. Fenomena sound horeg tengah marak di masyarakat di Jawa Timur. Meski banyak mendapat respon negatif dari masyarakat, namun belum ada regulasi resmi yang mengatur keberadaan sound horeg. Tim Liputan Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Difabel tunarungu belajar mengaji dengan bahasa isyarat. Nantikan informasinya usai jeda berikut ini.
Saudara, warga Kota Kediri rela mengantri demi mendapatkan bantuan subsidi upah. Bantuan sebesar Rp600.000 ini diberikan kepada para pekerja bergaji di bawah 3,5 juta rupiah. Menurut data, ada 31.000 penerima bantuan subsidi upah BSU di Kota Kediri dari pemerintah pusat. Saat ini telah 44% BSU yang telah diserahkan ke warga. Petugas kantor pos Kediri yang membagikan BSU mencatat ada 3.000 penerima BSU per hari mencarikan bantuan ini. Mereka mencarikan BSU dengan menunjukkan KTP, BPJS Ketenagakerjaan dan tidak boleh diwakilkan. Salah satu penerima BSU bilang cukup terbantu dengan adanya bantuan itu. BSU dari pemerintah ini diberikan kepada para pekerja yang memiliki gaji di bawah 3,5 juta rupiah dan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kantor pos melayani pencairan BSU hingga akhir Juli nanti. Membantu khususnya rakyat yang kurang mampu. Sangat membantu. Terus nantinya rencana uangnya dipakai apa? Sesuai kebutuhan. Harapannya seperti apa, Pak? Harapannya ke depan ya bisa merata lah, benar-benar disurvei mana yang benar-benar pantas mendapatkan. Jadi enggak semuanya nanti global, nanti kan kalau ada yang mampu yang nanti kan juga enggak kurang pas itu. Rata-rata penyaluran di Kediri, karena Kediri ini punya 24 cabang pembantu, rata-rata satu harinya itu di angka 2.800 sampai dengan 3.500-an penerima satu harinya. Itu setiap warga menerima berapa dan syarat-syaratnya itu apa aja? Oke. Jumlah bantuannya itu kurang lebih 600.000 per orangnya. Syaratnya hanya membawa KTP dan kartu BPJS TK-nya saja. Dan ini bantuan tidak boleh diwakilkan. Jadi yang menerima harus yang namanya tertera di daftar penerima bantuan subsidi upah. Saudara, libur sekolah ratusan anak di Kabupaten Madiun mengikuti khitanan massal gratis. Usai dikhitan, peserta mendapat bingkisan berisi baju, sarung, tas, hingga alat tulis. Mengisi libur panjang sekolah, ratusan anak di Kabupaten Madiun, Jawa Timur mengikuti khitanan massal gratis di Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo yang digelar sejak Senin kemarin. Sedikitnya 115 anak telah terdaftar dan menjadi peserta khitanan massal di RSUD Dolopo. Mayoritas adalah anak usia sekolah dasar hingga harus didampingi orang tuanya. Libur sekolah di Kabupaten Madiun berlangsung hingga tanggal 14 Juli 2025 mendatang. Sehingga ada jeda waktu yang dimanfaatkan anak peserta khitan untuk proses penyembuhan. Ikut apa ini? Sunat massal. Sunat massal. Ini adik sedang libur ya? Oke. Oh, libur sekolah ya? Oke, panjang. Oh, libur panjang. Sama siapa ke sini? Ayah, karo mbakku. Sudah berani ya, siap ya untuk sunat? Oh, adik usianya berapa? 9. Selain di RSUD Dolopo, khitanan massal juga digelar di RSUD Caruban yang juga merupakan rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Madiun. Kabupaten Madiun hari ini ada acara sunatan massal khitanan yang ada di Rumah Sakit Caruban dan di Rumah Sakit Dolopo. Yang mana di Rumah Sakit Caruban ini pesertanya dari 8 kecamatan. Kalau di Dolopo ini dari 7 kecamatan. Alhamdulillah totalnya anak-anak yang mau dikhitan hari ini ada 115. Prinsipnya Rumah Sakit Dolopo maupun Caruban kita ada pendaftaran untuk teman-teman khitan, tetapi walaupun di luar dari target yang ditentukan kita tidak membatasi. Yang penting paling terakhir kemarin sudah memasukkan, tetap semuanya kita lakukan ikut dalam peserta khitan dan alhamdulillah di Rumah Sakit Dolopo ada 115 anak. Sekitar 30 tenaga medis ditugaskan untuk proses khitanan massal. Usai dikhitan, peserta akan mendapat bingkisan berupa baju, sarung, tas, dan alat tulis sekolah. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Kesorotan lainnya, Saudara, liburan sekolah dimanfaatkan sebagian besar anak di Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo dengan bermain layang-layang. Hal ini mendatangkan berkah bagi pedagang dan perajin layang-layang di Sidoarjo.
Di Desa Simoangin-Angin, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, sejumlah perajin layang-layang kebanjiran order dari pedagang layang-layang sejak mulai libur sekolah. Penjualan layang-layang di Sidoarjo ini naik drastis dibanding hari-hari biasa. Setiap hari anak-anak hingga para pedagang layang-layang silih berganti datang memilih dan membeli layang-layang berbagai warna dan ukuran di perajin. Tristan, seorang anak yang masih duduk di kelas 5 sekolah dasar, datang bersama teman-temannya untuk membeli layang-layang baru. Mereka asyik menerbangkan layang-layangnya sejak pagi hingga sore hari di area sawah dekat rumahnya. Main layang pagi apa sore apa? Pagi sore. Berapa ini harganya layang-layang? Berapa? 1.000. Sementara itu, ramainya pembeli membuat pedagang memborong ratusan layang-layang dengan berbagai motif dari perajin dengan total nilai hingga jutaan rupiah untuk dijual kembali ke pasar-pasar desa. Hal ini membawa berkah bagi para pedagang layangan keliling. Kalau Bapak sendiri setiap hari ini habis berapa, Pak? Kalau pulang? Enggak, jual. Bisa menjual berapa? Pokoknya kadang 500, 700. Khusus sama layangan. Kalau setiap libur sekolah itu pasti tinggi Pak ya? Selain libur sekolah? Ya, ada. Libur banyak. Aneka jenis dan bentuk layang-layang ini harganya bervariasi tergantung ukuran dan tingkat kesulitan pembuatannya. Harga sebuah layang-layang mulai Rp1.000 dengan ukuran kecil hingga Rp500.000 untuk layang-layang ukuran besar dan memiliki desain khusus. Tim Liputan, Kompas TV, Sidoarjo, Jawa Timur. Bagi sebagian orang, belajar agama bisa dilakukan dengan mudah, tapi tidak bagi mereka yang tidak bisa bicara dan tidak bisa mendengar. Di Kabupaten Pamekasan, Madura, ada ruang harapan bagi para difabel tunarungu untuk belajar mengaji dengan bahasa isyarat. Mereka dapat memahami makna ayat demi ayat. Tak bisa mendengar bukan alasan untuk berhenti belajar agama. Di Kabupaten Pamekasan, sejumlah difabel tunarungu mendapat pelajaran agama Islam dengan bahasa isyarat. Kegiatan rutin yang dilakukan setiap hari Minggu ini diikuti 15-35 orang. Mereka tak hanya dari wilayah setempat, melainkan juga dari sejumlah kota lain di Jawa Timur. Mereka belajar mulai dari mengenal huruf hijaiyah hingga praktik sholat. Semuanya disampaikan dengan cara visual. Meski tanpa suara lantang, tapi maknanya meresap dalam. Para difabel ini belajar di Masjid Kementerian Agama, Kemenak Pamekasan. Selain belajar mengaji, mereka belajar praktek sholat, doa-doa, ilmu fikih, wudhu, dan lain-lain. Meski berbeda cara, tujuannya sama, mengenal Islam. Tahu mana yang benar dan salah. Kegiatan ini sudah berlangsung semenjak Ramadan sebelumnya. Berawal saat komunitas sahabat tunarungu Pamekasan menginginkan untuk berkumpul dan bersama-sama belajar Islam. Karena tak memiliki tempat, mereka kemudian berinisiatif meminjam tempat ke kantor Kemenak setempat. Pihak Kemenak Pamekasan kemudian merespon positif kegiatan ini, hingga pada akhirnya kegiatan ini terus dilaksanakan sampai sekarang. Jadi mereka belajar dan beberapa sudah bisa membaca walaupun dengan bahasa isyarat. Jadi ini sudah istiqomah melaksanakan. Dan alhamdulillah Bapak Kepala Kemenak ini Pak Murti, alhamdulillah selalu memberikan setiap selesai sholat berjamaah di sini selalu ada suguhan seperti makan dan minum, kadang ada snack, jajan ringan gitu. Jadi mereka yang hadir ke sini semakin semangat lah. Kegiatan ini merupakan momen menyenangkan bagi sahabat tunarungu. Meski tak bisa mendengar, mereka tidak kehilangan semangat untuk terus belajar agama dan berharap kegiatan ini menjadi motivasi bagi yang lain agar tak pernah patah semangat dalam belajar meski mempunyai keterbatasan. Tim Liputan, Kompas TV Pamekasan, Jawa Timur. Tradisi arak ribuan ketupat pererat silaturahmi. Sesaat lagi informasinya, tetap di Kompas Jatim.
Saudara, memperingati Tahun Baru Islam 1447 Hijriah, warga di Kabupaten Madiun menggelar tradisi mengarak jodang berisi ribuan ketupat. Acara yang dikenal Kupatan Asyura ini sebagai wujud syukur sekaligus sebagai ajang mempererat silaturahmi. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Pemuda paguyuban Kampung Pesilat Desa Metesih, Kecamatan Jiwan, Madiun, Jawa Timur, menyalakan obor dimulainya Kupatan Asyura, memperingati Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Jodang atau wadah yang telah dihias janur kuning, kemudian ditandu dari Pondok Al-Mukaromah menuju ke sejumlah titik untuk prosesi penjemputan ketupat. Setelah jodang terisi, pemuda dan warga lalu mengirap ketupat Asyura menuju ke titik pertemuan kirap yang terpusat di dalam Pondok Al-Mukaromah. 1.500 biji ketupat yang telah terkumpul dari warga lalu didoakan oleh tokoh agama setempat. Setelah didoakan, ketupat dinikmati bersama-sama. Mengadakan acara adat ketupat Asyura, yaitu tujuan kita ya, selain merayakan Tahun Baru Hijriah, Tahun Baru Islam, kita kepingin bersyukur ya, makanya kita seluruh masyarakat, seluruh jamaah Yasin, seluruh desa ini mengadakan tasyakuran dengan makan ketupat bersama-sama ya. Ini wujud syukur kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada warga desa, makanya kita mengadakan tasyakuran yang dengan tema ketupat Asyura. Dan ini pun tadi juga ada dengan tema nada dan dakwah. Kupatan Asyura menjadi tradisi warga Desa Metesih, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, setiap tahun di bulan Suro atau bulan Muharram. Agenda ini sudah disepakati oleh masyarakat desa menjadi adat atau menjadi budaya yang setiap tahun menjelang tahun baru, tepatnya pada hari Asyura kita laksanakan ketupat Asyura. Tujuannya adalah kita untuk doa bersama-sama. Tradisi ini sebagai wujud syukur atas nikmat yang telah diberikan, sekaligus sebagai ajang untuk mempererat silaturahmi antar warga. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur.